warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, bolehlah kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Kabarnya hari ini sehat? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar sistem komputer. Sebelum kita membahas dasar sistem komputer, boleh Ibu cek dulu apakah masuk semua? Sudah masuk. Oke, terima kasih. Nah, dasar sistem komputer ini membahas tentang dasar dari komputer. Nah, komputer, apakah ada yang pernah mempelajari tentang dasar sistem komputer? Belum. Nah, di sini dijelaskan komputer itu artinya to compute atau menghitung. Kemudian ada penjelasan tentang komputer menurut American Standard Institution. Nah, komputer ini merupakan pemroses data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan juga cepat. Nah, perhitungan ini seperti perhitungan aritmatika dan juga operasi logika. Kemudian ada tujuan pokok dari komputer. Nah, tujuan pokoknya itu adalah mengolah data menjadi sebuah informasi. Nah, caranya mengolah data menjadi sebuah informasi. Nah, ini ada misal ya. Contohnya, sebuah kumpulan huruf diolah menjadi sebuah kumpulan kata, dan kata ini menjadi sebuah kalimat atau paragraf. Nah, kalimat atau paragraf ini yang nantinya menjadi sebuah informasi. Jadi bagaimana sih caranya kalimat ini dijadikan sebuah informasi? Ada yang tahu caranya? Tidak. Akan Ibu jelaskan tentang, elemen di dalam sistem komputer ini ada 3 elemen yang nantinya membuat data ini menjadi sebuah informasi. Yang pertama itu ada brainware, kemudian software, dan juga hardware. Antara ketiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi ketika tidak ada software, misalnya ya, brainware dan hardware saja. Nah, tidak ada software, itu tidak akan terjadi sebuah data diolah menjadi sebuah informasi, itu tidak akan terjadi. Karena software itu juga penting di dalam sistem komputer. Ibu akan jelaskan tentang brainware. Nah, brainware di sini ini merupakan manusia atau kita sebagai user yang mengoperasikan komputer tersebut. Di dalam brainware ini ada 2 macam. Yang pertama itu literat komputer dan juga kompeten komputer. Ya, literat komputer itu manusia atau brainware atau user itu hanya bisa mengoperasikan saja, namun tidak memahami begitu jelas tentang sistem operasinya. Dan sebaliknya, kalau kompeten itu yang memang beliau itu bisa mengoperasikan dan memahami tentang sistem operasinya. Kemudian ada software. Nah, software itu merupakan sarana interaksi antara pengguna dengan perangkat keras. Bisa dikatakan bahwa software ini penghubung antara user dan juga hardware. Jadi software ini penghubung dari manusia dan juga hardware, dan software ini penghubung mereka. Atau software ini memproses dari perintah user ke hardware. Kemudian di dalam software itu ada 2 macam ya. Ada software sistem aplikasi dan juga software sistem operasi. Nah, kalau sistem operasi itu software yang memang melayani program seperti Linux dan juga Windows. Kalau sistem aplikasi yang mengoperasikannya seperti Microsoft Office, kemudian ada lagi AVG atau antivirusnya. Lalu kita next lagi ke hardware. Nah, sampai sini paham?
Paham? Lanjut ya. Kalau hardware itu merupakan perangkat keras yang memang kita bisa melihatnya. Nah, di sini ada 4 macam hardware. Yang pertama itu input device, process device, output device, dan storage. Kalau input device itu yang memang kita memerintahkan atau memasukkan data dari ke input device gitu ya. Kemudian yang proses device kita akan memproses data yang sudah kita masukkan tadi. Sedangkan kalau output device, proses yang sudah data yang sudah masuk kemudian diproses, outputnya akan keluar di output device ya. Kalau storage itu penyimpanannya. Sampai sini paham semuanya? Paham? Kita akan main quiz. Ya, kita akan main quiz ya. Boleh Ibu bagi dulu kelompok cewek dan kelompok cowok ya. Boleh itu dekatan enggak apa-apa? Jadi 2 kelompok ya. Dekatan enggak apa-apa. Ada yang mau maju? Apa? Perwakilan 1 enggak bawa, enggak usah bawa. Ayo perwakilan 1 maju. Terserah kalian pilih. Kalian pilih salah satu soal. Kalian buka aja, kalian pilih terserah yang mana. Kalian memilih yang mana? 1. Terserah. Iya, terserah. Baca. Pahami? Bisa kalian diskusikan dengan teman-teman yang lain, kelompok yang lain, atau mau menjawab sendiri terserah. Jawabnya nanti ditulis di sini ya. Bisa bisa diskusi dengan kelompoknya. Mau jawaban kayak gimana? Sudah. Ibu kasih waktu 3 menit untuk diskusi dan itu menjawab ya. Nanti ditulis di depan. Wah, boleh. Kalau sudah diskusi boleh dijawab. Dijawab. Oke, bukan aja. Di foto juga apa-apa. Sudah dibaca dan dijawab. Dibaca. Jawabannya dibaca. Misalnya, sebutkan software yang dioperasikan oleh hardware. Yang pertama input device, yang kedua process device, yang ketiga output device, terus yang terakhir storage. Nah, bagaimana teman-teman? Betul, ya benar. Silakan duduk dulu. Software yang dioperasikan oleh hardware itu ada 4 yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu input device, process device, output device, dan storage. Bagaimana kelompok cowok? Nyari. Oke. Tunggu ya.
Sudah dibaca soalnya dan jawabannya. Jelaskan pengertian komputer menurut standar institusi komputer. Proses data yang dapat melakukan perhitungan yang mudah dan cepat. Bagaimana teman-teman yang lain? Jawabannya benar? Benar. Ya, terima kasih dulu Mas. Terima kasih atas jawabannya ya. Ya, betul. Pemroses data yang dapat melakukan perhitungan yang benar dan juga cepat. Contohnya yaitu aritmatika dan juga operasi logika. Benar sekali. Nah, pembelajaran kali ini mungkin Ibu rasa sudah cukup. Nah, apa ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan dari materi sistem komputer ini tadi? Ada yang mau? Tunjuk tangan. Kalau mau, ayo silakan. Mbaknya mau? Ayo silakan maju ke depan menyimpulkan, membantu Ibu menyimpulkan ya. Silakan. Dari kesimpulan hari ini, dari dasar sistem komputer yaitu mencakup pengertian, tujuan pokok komputer, serta elemen-elemen sistem komputer seperti hardware, software, dan hardware. Baik, terima kasih. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini membahas tentang dasar sistem komputer. Nah, komputer tadi yaitu pemroses data menjadi sebuah informasi. Jadi ada 3 elemen yang memang digunakan untuk memproses data menjadi sebuah informasi, yaitu ada brainware, software, dan juga hardware. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin cukup sampai sini saja. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.